Sahabat Nalar, apakah sahabat Nalar tahu apa sih metode penelitian fenomenologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nalar, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube LPM Penalaran UNM. Seperti biasa, konten ini akan memberikan informasi menarik yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan sahabat Nalar sekalian. Nah, di konten ini kita akan membahas seputar metode penelitian fenomenologi. Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938, pada dasarnya istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert pada tahun 1764. Akan tetapi Edmund Husserl lah yang dipandang sebagai bapak fenomenologi karena intensitas kajiannya dalam ranah filsafat. Menurut pandangan Husserl, fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena. Fenomenologi yang dirintis Edmund Husserl memiliki semboyan sur le champ de sensation. Kembali ke hal-hal itu sendiri yang berarti bahwa fenomenologi merupakan metode untuk menjelaskan fenomena dalam kemurniannya. Menurut Husserl, fenomena ini biasa diartikan sebagai segala sesuatu dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia. Littlejohn tahun 1996 mengemukakan bahwa fenomenologi makes actual life experience the basic data of reality. Sehingga arti ini menunjukkan bahwa dalam fenomenologi, pengalaman hidup yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realita. Kemudian David Woodrow Smith tahun 2018 menyatakan bahwa fenomenologi adalah riset yang digambarkan sebagai studi kasus tentang fenomena yang terwujud dalam pengalaman kita, cara kita memandang dan memahami fenomena dan makna fenomena dalam pengalaman yang subjektif. Nah, karakteristik dari penelitian fenomenologi yang pertama, tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu. Kemudian yang kedua, memulai penelitian dengan keheningan atau diam untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Kemudian yang ketiga, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan apa makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, ahli fenomenologi mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman manusia melalui interaksi seseorang dengan orang lain, dan ini merupakan makna pengalaman realitas. Kemudian yang kelima, semua cabang penelitian kualitatif meyakini bahwa untuk memahami subjek peneliti dengan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Kapan sih metode penelitian fenomenologi digunakan? Jadi fenomenologi pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosiologi. Edmund Husserl sendiri menggagas utamanya menginginkan fenomenologi akan melahirkan ilmu yang lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setelah sekian lama ilmu pengetahuan mengalami krisis dan disfungsional, fenomenologi kemudian berkembang sebagai macam metode riset yang diterapkan dari berbagai ilmu sosial, termasuk dalam komunikasi sebagai salah satu varian dalam penelitian kualitatif dalam payung paradigma interpretif. Langkah-langkah metode penelitian fenomenologi. Desain penelitian fenomenologi juga sama dengan penelitian kualitatif yang lain yang tidaklah sekaku dengan penelitian kuantitatif. Nah, desain lebih fleksibel dan mungkin juga berubah pada waktu di lapangan seandainya ditemukan hal-hal baru dan prinsipil. Nah, menurut Yusuf tahun 2014 ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian fenomenologi. Yang pertama, temukan fenomena penelitian yang wajar diteliti melalui penelitian kualitatif. Analisis fenomena tersebut apakah cocok diungkapkan melalui fenomenologi? Apakah fenomena tersebut berkaitan dengan interaksi manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok yang menggunakan alat, tanda, atau simbol dalam berkomunikasi? Ada jawabannya ya, dan tujuan penelitian itu adalah untuk memberikan dan menggambarkan interaksi tersebut, maka fenomenologi wajar untuk digunakan. Kemudian yang kedua, tentukan subjek yang diteliti dan konteks yang sesungguhnya. Yang ketiga, pengumpulan data ke lapangan. Yang keempat, pembuatan catatan termasuk foto. Yang kelima, analisis data. Analisis data telah berlangsung sejak awal penelitian. Reduksi data dan triangulasi data termasuk di dalam reduksi fenomenologis, reduksi eidetis, dan reduksi transendental, sehingga penggambaran fenomena yang sesungguhnya dilakukan secara teliti dan hati-hati. Dan yang keenam adalah penulisan laporan. Itulah langkah-langkah yang dilakukan untuk metode penelitian fenomenologi. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih kekurangan dan kelebihan dari metode penelitian fenomenologi. Untuk kelebihan dari penelitian fenomenologi, yang pertama, perspektif yang unik. Ada beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian pada bagaimana orang memandang suatu peristiwa atau fenomena.
daripada hanya bagaimana fenomena itu ada dalam ruang hampa. Kemudian yang kedua, pemahaman. Mungkin manfaat terbesar dari penelitian fenomenologi adalah kenyataan bahwa hal itu dapat memberi kita pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena. Yang ketiga, kaya data. Karena data diperoleh dari cukup banyak individu, maka data dapat diterima seseorang melalui penelitian fenomenologi lebih kaya dan mengesankan. Hal tersebut merupakan bentuk penelitian yang memungkinkan pendekatan yang benar-benar unik untuk memahami fenomena. Nah, itu tadi untuk kelebihan dari penelitian fenomenologi. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian fenomenologi. Yang pertama, subjektivitas. Menetapkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian fenomenologi dapat menjadi tantangan tersendiri, sehingga ada kecenderungan penelitian bersifat subjektif. Kemudian yang kedua, bias. Bias yang ditimbulkan peneliti dapat mempengaruhi penelitian, dan ini terutama berlaku pada penelitian fenomenologi. Kemudian yang ketiga, presentasi hasil. Mempresentasikan temuan penelitian ini lebih sulit karena hasil penelitian dapat terbukti sangat kualitatif, yang membuatnya sulit untuk menyajikan temuan dengan cara yang dianggap berguna oleh praktis. Nah, itulah tadi pembahasan terkait penelitian fenomenologi. Bagaimana sahabat nalar? Apakah sahabat nalar sudah paham terkait penelitian tersebut? Silahkan jawab di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube LPM Penalaran UNM, dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.